Hujan baru saja reda ketika Lahang menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Aroma tanah basah bercampur dengan harum daun gaharu yang terbakar di rumah-rumah penduduk, tetapi di balik itu semua, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Desa itu tidak lagi sama seperti yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Rumah-rumah reyot berdiri dengan dinding berlubang akibat hantaman senjata api, anak-anak berlarian dengan wajah ketakutan setiap kali suara motor besar meraung melewati jalan utama. Lahang mengepalkan tangan, merasakan kemarahan yang telah lama ia kubur di dalam dirinya kembali mencuat. Di tengah desa, sebuah pertemuan digelar di balai adat. Para tetua duduk bersila dengan wajah muram, sementara para pemuda desa berdiri di sudut ruangan dengan mata penuh amarah. Kepala adat, seorang pria tua bernama Pangkalun, memandang Lahang dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. "Kau kembali pada waktu yang buruk, Lahang," katanya lirih. "Rengga dan anak buahnya telah mengambil semuanya dari kami. Ladang dibakar, orang-orang kami dibunuh, dan malam ini mereka menculik Anjani." Nama itu menusuk hati Lahang. Anjani, gadis yang dulu seperti adik baginya, kini berada di tangan para penjahat yang telah lama meneror sukunya. Lahang merasakan dadanya sesak. Ia masih ingat malam mengerikan bertahun-tahun lalu ketika keluarganya dibantai tanpa ampun. Ayahnya yang berusaha melawan ditusuk berkali-kali di depan matanya, sementara ibunya dilempar ke dalam api bersama saudara-saudaranya yang masih kecil. Ia sendiri selamat hanya karena dilempar ke dalam sungai oleh pamannya, membiarkannya terbawa arus hingga jauh ke dalam hutan. Sejak saat itu, ia hidup dalam bayang-bayang dendam, berlatih dengan para tetua suku yang mengajarinya seni bertarung dan strategi perang hutan. Namun, kini dendam itu bukan hanya miliknya, ini adalah dendam seluruh suku. Seseorang membanting meja di balai adat. "Kita tidak bisa terus berdiam diri. Kita harus membalas." Seorang pemuda berteriak, wajahnya merah padam. Tetapi Pangkalun hanya menggeleng, suaranya bergetar karena usia dan ketakutan. "Mereka punya senjata, Nak. Kita hanya punya parang dan panah. Jika kita melawan tanpa rencana, kita semua akan mati seperti yang lain." Keheningan menyelimuti ruangan. Mata-mata penuh kemarahan menatap Lahang, seolah menunggu apakah ia akan berkata sesuatu, apakah ia akan menjadi penyelamat yang mereka butuhkan. Lahang menarik napas dalam. Ia tahu bahwa keberaniannya saja tidak cukup. Ia bisa saja menyerang markas Rengga malam ini dan membunuh sebanyak mungkin preman, tetapi tanpa strategi, itu hanya akan menjadi bunuh diri. Namun, hatinya tak bisa menerima jika harus berdiam diri. "Aku akan pergi," katanya akhirnya, suaranya dingin seperti baja. "Aku akan membawa Anjani kembali. Aku akan pastikan mereka membayar untuk semua yang telah mereka lakukan." Para tetua terkejut, sementara para pemuda bersorak lirih. Di malam yang dingin itu, Lahang berdiri di depan rumah adat, menatap langit yang kelam. Seorang tetua suku mendekatinya, membawa sebuah benda yang terbungkus kain merah. "Ini mandau leluhur," katanya seraya menyerahkan senjata itu kepada Lahang. "Senjata ini tidak hanya milikmu. Ia membawa roh-roh leluhur kita. Gunakan dengan bijak, dan jangan biarkan amarah membutakanmu." Lahang menerima mandau itu dengan kedua tangan, merasakan energi aneh yang mengalir dari bilahnya. Malam ini, sumpah darahnya dimulai. Di kejauhan, suara raungan motor terdengar, menandakan bahwa geng Rengga masih berkeliaran di sekitar desa, mengintimidasi siapa saja yang mencoba melawan mereka. Lahang menatap ke arah suara itu, matanya bersinar tajam seperti mata elang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Luka lama yang ia bawa selama bertahun-tahun kini kembali menganga, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan menumpahkan darah mereka yang telah menghancurkan desanya. Ia menghunus mandaunya, mengangkatnya ke udara sebelum menyelipkannya di pinggang. Malam ini bukan hanya tentang menyelamatkan Anjani. Malam ini adalah awal dari pembalasan dendam yang telah lama tertunda. Dan mereka yang telah menanam teror di tanah ini akan menyesali setiap tetes darah yang mereka tumpahkan. Lahang melangkah ke dalam gelapnya malam, menyelinap keluar dari desa tanpa suara. Hanya suara dedaunan yang berbisik pelan dihembus angin, seolah para leluhur berbisik dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami. Setiap langkah yang ia pijak terasa seperti bagian dari takdir yang telah lama menunggunya. Tangan kanannya menggenggam gagang mandau pusaka yang kini terasa seperti perpanjangan jiwanya.
Dalam hatinya, ia berjanji, ini bukan hanya tentang menyelamatkan Anjani, ini tentang mengembalikan kehormatan yang telah diinjak-injak oleh Rengga dan anjing-anjingnya. Di tengah hutan, ia berlutut di depan sebatang pohon ulin tua, pohon yang menurut kepercayaan sukunya adalah rumah bagi roh para leluhur. Dengan pisau kecil, ia melukai telapak tangannya sendiri, membiarkan darah menetes ke akar pohon. Aku bersumpah, dengan darah ini, bisiknya, bahwa aku tidak akan kembali sebelum Anjani selamat. Aku tidak akan berhenti sebelum orang-orang yang telah menodai tanah ini menerima balasan mereka. Angin berembus lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Seakan-akan roh leluhur menjawab sumpahnya. Ia tahu ia tidak bisa menyerang secara terbuka. Rengga memiliki lebih dari 20 anak buah yang bersenjata api, sementara ia hanya seorang diri. Tapi hutan adalah rumahnya, dan kegelapan adalah sekutunya. Ia telah dilatih untuk berburu dalam senyap, untuk bergerak secepat bayangan dan menghilang seperti angin. Sejak kecil, ia telah belajar bagaimana membunuh dengan satu tebasan, bagaimana berbaur dengan malam hingga menjadi tak terlihat. Dengan langkah yang ringan, Lahang menyelinap mendekati jalan tanah berbatu yang sering digunakan oleh geng Rengga untuk keluar masuk desa. Dari kejauhan, ia melihat dua motor berhenti, para penunggangnya sedang tertawa sambil merokok. Ia bisa mendengar pembicaraan mereka. Anjani pasti laku mahal, salah satu dari mereka tertawa kasar. Rengga bilang kita bisa main-main dulu sebelum dia dijual. Yang lain tertawa, menyalakan rokoknya tanpa sadar bahwa malam ini mereka telah menjadi buruan. Dalam sekejap, Lahang bergerak. Seperti harimau yang melompat dari kegelapan, ia menerjang pria pertama, membekap mulutnya dengan satu tangan sementara tangan satunya menusukkan belatinya tepat ke leher. Tidak ada waktu untuk berteriak. Darah hangat mengalir membasahi tangannya saat tubuh pria itu ambruk ke tanah, matanya membelalak dalam kematian yang tiba-tiba. Pria kedua hanya sempat menoleh sebelum Mandau Lahang menebas lengannya hingga nyaris putus. Teriakan ngeri menggema di antara pepohonan sebelum Lahang membungkamnya dengan satu gerakan tajam ke tenggorokan. Tubuh pria itu ambruk, darah mengalir di atas tanah yang basah oleh hujan. Lahang membersihkan bilah mandaunya dengan lengan bajunya, matanya dingin tanpa emosi. Ini baru permulaan. Ia mengambil salah satu motor mereka, lalu dengan cekatan mengikuti jejak ban yang menuju ke markas geng Rengga. Jika mereka mengira dirinya hanya seorang petani biasa yang tak berdaya, malam ini mereka akan belajar bahwa mereka telah membangunkan seekor macan tidur. Markas geng itu berada di sebuah bangunan tua bekas pabrik kayu di pinggir sungai. Cahaya api unggun terlihat dari kejauhan, dan suara musik keras bercampur dengan tawa kasar orang-orang di dalamnya. Lahang menepi sebelum terlalu dekat, menyembunyikan motornya di semak-semak. Ia merasakan detak jantungnya meningkat, tetapi bukan karena takut, ini adalah kegembiraan seorang pemburu yang telah menemukan buruannya. Dari dalam bangunan, ia bisa mendengar suara Anjani berteriak. Suaranya serak, penuh ketakutan dan keputusasaan. Suara itu menusuk hatinya lebih dalam daripada luka manapun yang pernah ia terima. Lahang menutup matanya sejenak, mengatur napasnya. Malam ini, darah akan tertumpah. Dan ia akan memastikan bahwa setiap orang yang ada di dalam sana akan menyesali hari mereka menyentuh tanah leluhurnya. Lahang merayap dalam kegelapan, menyusup di antara bayangan yang dilemparkan oleh api unggun besar di tengah halaman bekas pabrik kayu. Dari celah dinding yang runtuh, ia mengintip ke dalam markas geng Rengga. Puluhan pria duduk sambil tertawa kasar, botol-botol arak berserakan di atas meja, dan di tengah mereka, Rengga duduk di atas kursi tua, wajahnya dipenuhi kepuasan seorang raja kecil yang menguasai tanah ini. Namun, yang menarik perhatian Lahang adalah sosok Anjani yang terikat di tiang dengan wajah penuh lebam dan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tetapi sorot matanya menunjukkan ketakutan yang begitu dalam. Lahang merasakan amarahnya memuncak, tetapi ia tahu ia tidak bisa menyerang secara sembrono. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya, lalu mulai bergerak dalam senyap. Satu persatu, ia menyelinap di balik bayangan, mendekati penjaga yang berdiri di luar dengan pistol tergantung di pinggang mereka. Dengan kecepatan yang mengerikan, ia melingkarkan lengannya ke leher salah satu penjaga, menutup mulutnya sambil menghunus belati ke bawah tulang selangkanya. Pria itu hanya sempat meronta sekejap sebelum tubuhnya melemas. Lahang menarik tubuh itu ke dalam kegelapan, lalu menghilang kembali seperti bayangan.
Namun, takdir berkata lain. Saat ia hendak menyerang penjaga berikutnya, langkah kakinya mengenai pecahan kaca. Suara itu terdengar di tengah kebisingan, cukup untuk membuat salah satu preman menoleh. "Siapa di sana?" teriaknya, mengangkat senjatanya. Lahang tak punya pilihan selain bergerak cepat. Ia melempar belatinya dengan presisi mematikan, menancapkannya tepat di leher pria itu. Tapi sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, suara tembakan meledak di udara, seorang penjaga lain melihatnya dan langsung menembak. Dalam sekejap, kekacauan pun terjadi. Para preman bangkit dari duduk mereka, mengambil senjata dan mencari sumber gangguan. Lahang tahu ia telah kehilangan unsur kejutan, tetapi itu tidak menghentikannya. Dengan satu lompatan, ia menerjang ke dalam ruangan, mandaunya berkelebat seperti kilatan petir. Satu pria berteriak saat lengannya ditebas hingga hampir putus, darah menyemprot ke udara. Lahang terus bergerak, tubuhnya menari di antara peluru, menghindari serangan dengan ketangkasan yang tidak masuk akal. Rengga mengumpat dan menarik pistolnya, tetapi sebelum ia bisa menembak, Lahang sudah menghantam wajahnya dengan gagang mandau. Rengga terhuyung ke belakang, sementara Lahang menghadapi sisa anak buahnya yang masih berdiri. Seseorang mengayunkan kapak ke arahnya, tetapi Lahang menunduk, menghindari serangan itu hanya untuk menebas lutut pria itu hingga ia berteriak kesakitan. Darah mulai membanjiri lantai, tubuh-tubuh bergelimpangan, tetapi Lahang tidak berhenti. Ia adalah badai yang tak bisa dihentikan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pukulan keras menghantam punggungnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Tiga pria langsung menerjangnya, menghantam wajah dan tubuhnya dengan brutal. Lahang meronta, tetapi lebih banyak preman yang datang, menendangnya hingga ia kesulitan bernapas. Rengga bangkit dengan wajah penuh darah, tertawa sambil meludahkan darah dari mulutnya. "Kau pikir kau bisa datang ke tempatku dan mengambil apa yang kau mau?" geramnya, menghunus belati dan menusukkannya ke bahu Lahang. Lahang menahan teriakannya, rasa sakit membakar tubuhnya seperti api. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah setelah dihantam berkali-kali. Rengga menatapnya dengan kejam, lalu menoleh ke Anjani yang masih terikat. "Kau lihat ini," katanya sambil menunjuk ke arah Lahang. "Pahlawanmu, dia bukan apa-apa. Aku akan membiarkanmu hidup cukup lama untuk melihat dia mati di depan matamu." Anjani menangis, menggigit bibirnya hingga berdarah, tetapi Lahang tetap menatap Rengga dengan mata penuh kebencian. Ia tahu ia tidak bisa mati di sini. Ia masih memiliki sumpah yang belum terpenuhi. Namun, tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Gelap mulai menyelimuti pandangannya, sementara suara tawa Rengga menjadi semakin jauh. Ia tidak tahu apakah ini akhirnya, atau hanya permulaan. Kesakitan menyelimuti tubuh Lahang. Darah merembes dari luka di bahunya, rasa nyeri menjalar hingga ke ujung jari. Matanya buram, tetapi samar-samar ia masih bisa melihat siluet Rengga yang tertawa puas, menikmati penderitaannya seperti seorang raja yang melihat budaknya di ambang kematian. Anjani masih terikat di tiang, wajahnya penuh air mata, tetapi matanya menatap Lahang dengan keteguhan yang luar biasa. Ia seolah berkata, "Asteris, bertahanlah. Asteris." Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari luar bangunan. Lalu terdengar jeritan dan suara benda jatuh. Rengga mengerutkan kening, menoleh ke arah pintu. Sebelum ia bisa berbicara, salah satu anak buahnya berlari masuk, napasnya tersengal dan wajahnya penuh ketakutan. "Tuan, kita diserang!" teriaknya. Suara teriakan dan denting senjata terdengar semakin jelas. Di luar, pasukan suku Dayak, pemuda-pemuda desa yang tak tahan lagi melihat penderitaan mereka, telah datang. Dipimpin oleh Pangkalun, mereka menyerbu dengan tombak, panah, dan parang, menggunakan taktik gerilya yang selama ini diwariskan leluhur mereka. Dalam sekejap, kegelapan malam berubah menjadi neraka bagi para preman. Mereka yang selama ini merasa berkuasa kini dikejar seperti binatang. Kekacauan itu memberi Lahang celah. Dengan sisa tenaga, ia menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya. Ia menggeliat, tangannya mencari gagang mandaunya yang sempat terjatuh. Ketika salah satu preman mendekat untuk memeriksanya, ia langsung bergerak. Dalam satu tebasan cepat, leher pria itu terkoyak, darah menyembur ke lantai. Lahang bangkit dengan terhuyung, wajahnya penuh darah, sebagian miliknya, sebagian milik orang lain. Rengga mundur selangkah, tidak lagi semenyakinkan sebelumnya.
Kau seharusnya sudah mati, bisiknya. Tapi Lahang hanya tersenyum dingin, mata elangnya kini penuh amarah yang tak lagi bisa dibendung. Belum, Rengga, katanya pelan. Belum sampai aku menanamkan mandau ini di tubuhmu. Rengga menggeram dan menarik pistolnya, tetapi Lahang lebih cepat. Ia melempar mandau pusakanya, bila itu berputar di udara sebelum menancap di bahu Rengga. Pria itu meraung kesakitan, jatuh berlutut, pistolnya terlepas dari genggaman. Lahang berjalan mendekat, menarik mandau dari tubuh Rengga dengan kasar, membuat darah menyembur dari lukanya. Ini untuk keluargaku, desisnya sebelum menendang Rengga hingga pria itu jatuh tersungkur. Di belakangnya, para pemuda desa telah memenangkan pertempuran. Preman-preman yang tersisa berlutut, menangis dan memohon belas kasihan. Tapi Pangkalun hanya berkata dengan suara dingin, "Kalian tidak layak mati. Tapi kalian juga tidak layak untuk hidup utuh." Dengan aba-aba, para pejuang Dayak menghantam lutut dan lengan para preman, memastikan mereka cacat seumur hidup, agar mereka merasakan penderitaan yang telah mereka tebarkan. Lahang menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Ia tahu, malam ini bukan hanya sekadar pembalasan. Ini adalah kelahiran kembali bagi desanya. Namun, luka-luka di tubuh dan jiwanya akan selalu mengingatkan bahwa perang ini, meski telah dimenangkan, tidak akan pernah benar-benar berakhir.